tidak sendiri. Saya ditemani oleh Pak Anugrah. Beliau adalah guru kelas 5 di SD 101751 Kelamir 5. Assalamualaikum Pak Anugrah. Waalaikumsalam Bu Maharani. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu sendiri? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Ya sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya bagaimana proses Bapak belajar, pembelajaran di kelas. Di situ saya akan melakukan supervisi di dalam kelas sebelum dan sesudah. Baik ya Bapak? Apakah Bapak siap? Siap. Adapun tujuan yang akan saya lakukan di dalam supervisi itu adalah saya ingin mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan mengapa saya melakukan pra-observasi sebagai persiapan awal pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga pembelajaran itu lebih menarik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan nih Pak Anugrah yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Iya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Anugrah capai? Oke Bu, adapun tujuan pembelajaran saya akan membawakan nanti materi sifat-sifat cahaya. Nah, dari materi sifat-sifat cahaya saya akan menjabarkan tujuan pembelajaran kepada para siswa. Yang pertama, setelah nanti siswa melakukan percobaan, jadi siswa itu dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya gitu Bu, dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dengan benar. Nah, setelah mengidentifikasi siswa tersebut, siswa juga bisa melakukan presentasi tentang laporan percobaannya mengenai sifat-sifat cahaya dengan baik dan benar di depan kelas gitu. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan kedua ya Pak. Sebelum Bapak melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas, jadi bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Anugrah capai dan observasinya? Oke, area pengembangan yang akan saya capai yang pertama ada kognitif atau pengetahuan. Jadi saya akan menilai siswa secara tertulis. Jadi siswa ada yang mengerjakan LKPD atau LKS-nya, terus saya menilainya gitu. Terus juga penilaian kedua psikomotorik, yaitu keterampilan mereka. Jadi di dalam percobaan itu juga kan siswa harus mempunyai keterampilan tuh dalam menyampaikannya, dan juga presentasi juga kita nilai keterampilan mereka berbicaranya tepat atau tidaknya. Dan sikap mereka lah di dalam pembelajaran itu, baik tadi kegiatan pendahuluan, inti, serta kegiatan penutup. Baik, bagus sekali Pak. Jadi berikutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Pak Anugrah terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran ya kali ya Pak, dengan model pembelajaran ataupun dengan metode pembelajaran. Bagaimana menurut Bapak? Apa yang Bapak terapkan? Ya, di PPG saya dulu Bu, itu strategi dan model itu sepaket Bu. Jadi kalau model pembelajarannya akan saya pakai yaitu model problem based learning. Jadi siswa akan menyelesaikan permasalahan mereka dengan mengadakan eksperimen seperti itu. Dan juga nanti di dalamnya itu ada metode. Metodenya ada diskusi, tanya jawab, terus melakukan eksperimen serta mempresentasikan laporan hasil percobaan. Bagus sekali Pak Anugrah. Jadi, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak Anugrah gunakan dalam kelas? Media pembelajaran itu ya terutama buku bacaan mereka ya Bu ya masing-masing. Selanjutnya media guru, ada laptop dan infokus untuk menyampaikan materi, serta media eksperimen. Jadi nanti sifat-sifat cahaya itu ada benda-benda yang disiapkan untuk melakukan eksperimen. Seperti misalnya merambat lurus, kita butuh benda apa ini? Yaitu karton dan lilin serta mancis. Oke. Terus untuk sifat cahaya dibiaskan, kita butuh pensil dan gelas yang berisi air. Untuk sifat cahaya dapat dipantulkan, kita butuh cermin ya, dan juga cahaya matahari. Jadi kita dapat langsung mempraktekkan kepada siswa. Terus juga kita untuk menembus benda bening, sifat cahaya menembus benda bening. Jadi alat yang dibutuhkan yaitu gelas dan senter. Berarti itu ya Pak ya, alat-alat yang Bapak gunakan nanti saat di dalam kelas. Jadi kapan nih rencana Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari ini juga Bu, yaitu Jumat 26 Juli 2024. Berarti hari ini juga ya Pak. Setelah kita nanti melaksanakan
dalam kegiatan observasi, kita akan melakukan pasca observasi. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan pra-observasi tadi untuk hari ini? Benar Bapak? Pra-observasi saya setelah kita melakukan percakapan ini, jadi saya lebih siap Bu dan terarah. Jadi sehingga saya dapat menyampaikan kepada siswa secara runtut dan tepat. Ya, terima kasih Pak Arga. Terima kasih juga Bu Marani. Silakan Bapak, saya akan melihat Bapak di dalam kelas. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini anak bapak semua bersemangat. Udah sarapan tadi pagi kan? Oke, sebelum pelajaran dimulai bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Azam. Oke. Habibi, Rosyid, Ranto, Sandy, Adelia, Anissa, Siva. Oke. Ini pelajaran sifat-sifat cahaya. Ya, melanjuti pembelajaran minggu yang lalu. Sifat cahaya. Oke. Di sifat-sifat cahaya kali ini kita akan melakukan percobaan nanti, ya. Jadi kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, sudah sesuai semua. Jadi nanti kita sifat-sifat cahaya disesuaikan dengan kelompoknya dan kalian maju mempraktekkan apa yang telah dipelajari dalam video pembelajaran ini ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita ini yang pertama, setelah melakukan percobaan, pembelajaran kita yaitu setelah melakukan percobaan tentang cahaya nanti, kalian mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan kalian dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, kalian nanti mampu mempresentasikan laporan hasil percobaan mengenai sifat-sifat cahaya dengan baik. Sampai sini paham? Paham. Mari sama-sama kita berdiri semua yuk. Kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Sudah tahu kan lagunya kan? Ya. Dimensi profil pelajar Pancasila. Sesuai gerakannya ya. Belajar Pancasila, berilmu dan bertakwa, pada Tuhan Yang Esa, beramal mulia, keterbitaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo lebih semangat ya. Ya. Oke, silakan duduk kembali ya. Kita menyaksikan video pembelajaran sifat-sifat cahaya. Diperhatikan dulu ya. Simak. Di sekitar kita. Tahukah kamu sumber energi cahaya terbesar di bumi? Tahukah kamu bahwa cahaya juga bisa dibelokkan ketika melewati bedakan barang seperti air atau kaca? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang membawa energi dan informasi dari sumbernya ke mata kita. Bagaimana cahaya merambat?
Kita akan melihat bagaimana cahaya bergerak dalam garis lurus dan dapat dibiaskan ketika melewati benda transparan seperti air atau kaca. Cahaya merambat atau bergerak lurus. Cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil. Bagaimana cahaya dipantulkan? Pernahkah kamu melihat bayangan dirimu di cermin? Atau terpesona oleh kilauan air di bawah sinar matahari? Fenomena ini terjadi karena cahaya dapat dipantulkan. Pantulan cahaya ini membantu memperkuat warna-warna pelangi yang kita lihat. Cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan oleh tetesan air hujan kemudian dipantulkan kembali ke mata kita, sehingga kita melihat lengkungan warna-warni di langit. Bagaimana cahaya bisa menembus benda bening? Kita dapat melihat benda-benda dengan jelas melalui benda transparan seperti kaca. Namun cahaya tidak bisa menembus dinding tembok. Benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram akan terlihat samar. Bagaimana cahaya dapat dibiaskan? Sedotan yang terlihat patah ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air adalah karena fenomena pembiasan cahaya. Cahaya bergerak dalam garis lurus di udara, tetapi ketika melewati air, kecepatannya melambat. Ketika melihat ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi yang aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus air. Bagaimana cahaya dapat diuraikan? Bayangkan kamu sedang memancarkan sinar laser putih dari senter. Ketika sinar laser tersebut melewati prisma, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi spektrum warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Bagaimana cahaya membentuk bayangan? Pernahkah kamu bertanya mengapa kita memiliki bayangan? Jawabannya terletak pada cahaya. Bayangan terbentuk ketika cahaya terhalang oleh suatu benda, dan sifat-sifat cahaya menentukan bentuk dan ukuran bayangan tersebut. Oke, sampai sini paham? Jadi ada berapa sifat-sifat cahaya tadi? Ayo, ada berapa tadi? Dilihat bukunya juga. Ada berapa tadi sifat-sifat cahaya? Ada 5. Yang pertama dapat menembus benda bening. Tadi ada seperti dia tadi gelas, ya kan? Bentar ya. Ini cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan, ya. Merambat lurus. Nah, cahaya dapat merambat lurus juga. Harus dilihat ya. Kita akan melihat bagaimana cahaya Ini nanti center, elemen center, cahaya dapat merambat lurus. Gitu. Oke. Atau kaca. Cahaya merambat atau bergerak lurus. Cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil. Melewati celah-celah kecil. Gitu. Kalau dipantulkan tadi, seperti kalian main cermin nanti, ya, jadi bisa nanti tiap kelompoknya mempraktekkan cahaya dapat dipantulkan, kan cermin. Nah, Atau terpesona oleh kilauan air di bawah sinar matahari. Fenomena ini terjadi karena cahaya dapat dipantulkan. Pantulan cahaya ini membantu memperkuat warna-warna pelangi yang kita lihat. Cahaya yang dipantulkan dan dibiaskan oleh tetesan air hujan kemudian dipantulkan kembali ke mata kita, sehingga kita melihat lengkungan warna-warni di langit. Bagaimana terus cahaya bening tadi, ya, nanti kalian senterin aja, atau seperti ini Pak. Ini cahaya Pak. Ini ada gelas. Tembus nggak ini cahaya yang balik? Nah, seperti itu, ya. Atau kaca jendela kalian pagi dengan sinar matahari, cahaya masuk ke dalam kamar nggak? Nih, pensil seolah-olah patah. Ini dia tadi cahaya dapat dibiaskan, itu yang kita praktekkan. Adalah Ya. fenomena pembiasan cahaya.
Oke, bisa ya? Cahaya bergerak dalam garis lurus di udara, tetapi ketika melewati air, kecepatannya melambat. Ketika melihat ikan dalam kolam, Ya, sampai sini posisi paham. ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi yang aslinya. Inilah kesimpulan kita. Ada pertama, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Nomor 5 ini contohnya matahari. Ya, matahari terus terbit setelah turun hujan, maka timbullah pelangi. Itu dapat diuraikan. Matahari. Yang kelima ini nggak mungkin kita praktekkan, kan nggak ada pelangi di sini kan? Oke, jadi 1, 2, 3, 4 ini kan kita praktekkan. Oke, tapi setiap anggota kelompoknya akan memilih ya sesuai dengan nomor undiannya. Oke, Bapak buat dulu. Maju dulu ke depan. Ini direkam. Ini direkam dah. Cepat. Kita di sini tengah aja, kita buat tengah. Kita buat tengah. Ini siapa? Kelompok 1 siapa tadi kelompok 1? 2. Oke. Ini 3. 3 siapa? Oke. 4. Ya, kita buat melingkar. Nah, ya shoot kalian, shoot. Kita gini dulu. Wah. Oke. Siapa? Sipa duluan ngambil. Oke. Apa? Dapat dibiaskan. Berarti nanti kelompok ini mempraktekkan cahaya dapat dibiaskan. Silakan duduk. Sipa. Oke, lagi. Ambil. Cahaya dapat pantulkan. Silakan duduk. Nah, shoot. Oke. Dapat diuraikan tadi Bapak buat. Dah. Menembus benda lagi. Oke. Nah, ini nggak ada diuraikan nggak ya pelangi ya? Ini aja. Nah. Oke, sekarang kita praktekkan sesuai dengan apa namanya? Hasil pilihannya. Ini ada alat-alat di depan Bapak. Silakan diambil. Kira-kira kalau dia tadi menembus benda bening, apa alat yang diperlukan? Oke. Silakan. Ketua-ketua kelompoknya datang lagi ambil. Ketua kelompoknya ambil. Alat apa kira-kira yang diperlukan? Kalau dia menembus benda bening, apa tadi alatnya? Apa? Kalau menembus benda bening, alatnya? Gelas. Ambillah gelas. Nah, terus sama apa? Center. Sana. Kayak apa tadi? Dapat dibiaskan. Kira-kira alatnya apa? Sama pensil. Nah, oke. Saya dapat merambat lurus. Berarti ini dihidupkan lilinnya. Dan ini. Ya. Oke. Bisa dipresentasikan? Kelompok siapa duluan yang siap mempresentasikan? Kira-kira kelompok siapa duluan yang mau presentasi? Ayo. Siapa? Ayo harus berani, cepat. Siapa yang berani? Siapa yang duluan? Dari kelompok 3 akan mempresentasikan cahaya yang dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Gimana caranya cahaya dapat dibiaskan? Masukkan pensil. Oke. Silakan. Apa keterangannya? Jika cahaya melalui medium yang lebih rapat dari sebelumnya, maka cahaya akan berbelok pada kasus pensil di dalam air. Medium yang dilewati cahaya dari pensil sampai ke mata ada air, gelas, dan udara. Oleh karena itu, pensil akan terlihat seperti patah. Kan kita nampak dari sini seakan-akan patah, padahal nggak patah. Bisa ya, dapat dimengerti ya? Berarti cahaya dapat apa nih? Dibiaskan. Oke, lanjut. Kelompok siapa? Ya. Dan apa tadi? Merambat lurus. Ini.
Ini kan carinya agak gelap, maunya kan sebelah sana. Ali dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cahaya merambat lurus. Oke, cahaya dapat merambat lurus. Apa contohnya itu? Coba dibuka dulu apa contohnya? Ngomong Patan, apa aja itu apa Tan? Ada lili. 1 ingin mempresentasikan cahaya merambat lurus. Gimana Patan? Gimana? Cahaya dapat merambat lurus itu? Ada lilin di depan kertas. Dengan kertas karton. Selanjutnya kamu berdiri, coba lihat. Nampak nggak cahaya dapat merambat lurus? Oke, ya tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, ulang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan cahaya yang dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Oke, silakan. Siapa ketua kelompoknya? Yang akan menguji coba. Nah, cari yang tepat. Tempatkan ke muka orang pun bisa. Nah, tuh itu arti cahaya dapat dipantulkan. Paham? Oke. Nah, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Oke, kelompok 4. Tadi bukti realnya sedikit. Nanti bukti real yang betulnya dan cahaya dapat dipantulkan kita berdiri dulu di panasan. Nanti dapat dia nampak dia dapat dipantulkan ya. Oke. Yuk, selanjutnya kelompok kedua. Silakan. Dari kelompok mempresentasikan cahaya menembus benda bening. Saya dapat menembus benda bening. Silakan. Buktikan. Ini cahaya tembus kemari. Sama seperti kalian bangunnya udah kesiangan, dibuka horden sama orang tua. Cahaya masuk kena muka kalian. Itu cahaya dapat menembus benda bening melalui kaca jendela sama seperti ini. Paham ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, yang belum nampak tadi adalah dari kelompok 4. Yuk, semua anggota kelompok 4 keluar. Bawa cerminnya tadi. Ya, diambil di luar. Yuk. Ya, coba mainkan. Coba. Kami dari Kelompok 4 ingin mempresentasikan cahaya yang dapat dipantulkan. tunjukkan. Ambil cahaya dapat dipantulkan itu, nampak kan? Itu yang di tembok. Nah. Terus tembakkan ke sana coba. Mana? Tembakkan ke dalam. Nah, itu cahaya dapat dipantulkan ya. Oke, dah tepuk tangan. Mengenai sifat-sifat cahaya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap penutup refleksi. Jadi refleksi pembelajaran kali ini kita telah mengetahui sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening yang dipraktekkan kelompok 2. Oke, selanjutnya cahaya dapat dipantulkan seperti yang dipraktekkan kelompok 4. Oke. Terus cahaya dapat merambat lurus seperti yang dipraktekkan kelompok 1. Terakhir cahaya dapat dibiaskan seperti di kelompok 3. Seperti itu. Itu refleksi kita hari ini. Jadi anak-anak Bapak senang nggak belajar hari ini? Sudah paham belum sifat-sifat cahaya tadi? Oke, terima kasih Bapak semua. Baik, kita akan masuk tahap evaluasi. Buka bukunya. Kita akan mengerjakan tugas di halaman 11. Buka, halaman 11. Ada tulisnya ya? Oke, selesai. Pelajarannya? Sudah siap dikerjakan tugasnya? Oke, boleh kumpul ke depan. Oke, konten ya.
bagus, lumayan. Sudah paham berarti anak-anak Bapak semua ya tentang pelajaran sifat-sifat cahaya. Oke, anak Bapak semua boleh simpan buku dalam tas. Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Ya, menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sampai berjumpa di minggu depan nanti dengan pembelajaran pendengaran ya, bunyi ya. Oke, boleh pulang. Yang ini kelompok minggu depan. Masuk pulang. Nah, tertib gitu pulang. Ya, pulang. Sekarang kita masuk ke kegiatan ketiga ya Pak, pasca observasi. Bagaimana Pak tadi perasaan Bapak terkait jalannya observasi kelas yang telah berlangsung? Terkait dengan observasi tadi, saya agak sedikit deg-degan ya Bu ya, karena kan selama ini saya mengajar itu tidak ada yang memantau Bu. Ini ada ibu yang datang ke dalam ruangan kelas saya, melihat saya mengajar, jadi ada sedikit kecemasan lah, takut nanti ada yang salah saya penyampaian terhadap murid, mungkin seperti itu Bu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa nggak Bapak ceritakan area-area pengembangan di dalam kelas itu seperti apa, serta langkah-langkahnya bagaimana pembelajaran itu dalam kelas? Oke, area pengembangannya dari kegiatan pendahuluan Bu ya. Jadi saat pendahuluan itu kan saya masuk ke dalam kelas, menanyakan apa kabar siswa dan juga mengabsen siswa serta memberikan persepsi terhadap siswa gitu. Jadi kita harus melakukan pendahuluan dulu Bu, dan juga menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita apa kepada siswa. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke kegiatan inti. Setelah mereka tahu tujuan pembelajaran dan materi yang dipelajari, mereka tahu kegiatan intinya di situ ngapain aja. Jadi dalam kegiatan inti saya bagi siswa itu ke dalam 4 kelompok gitu. Nah, di situ ke dalam keempat kelompok itu siswa melakukan percobaan sesuai dengan apa yang telah mereka pilih. Kan itu tadi ada Bu, yang Ibu lihat, siswa itu memilih kertas berdasarkan nomor undian. Jadi misalnya percobaan 1 untuk mengetahui sifat-sifat cahaya dapat merambat lurus. Nah, jadi langsung mereka ambil alat dan bahan dan mereka amati bagaimana sih cahaya merambat lurus seperti itu. Nah, itu. Terus ada lagi di kelompok kedua, cahaya dapat dibiaskan. Nah, mereka ambil alat mereka, langsung di situ nampak ada gelas yang berisikan air dan diletakkan pensil, seolah-olah pensil itu patah, padahal tidak. Itulah sifat cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya untuk kelompok 3 ada cahaya dapat dipantulkan. Jadi mereka seru sebetulnya Bu. Nah, jadi selama ini mereka punya cermin, mereka nggak tahu cermin itu apa. Ternyata cermin itu dapat memantulkan cahaya. Jadi mereka keluar ruangan dan mereka bawa cermin serta memantulkan cahaya. Ternyata cahaya pantulan itu ada di tembok seperti itu. Jadi mereka juga dapat pengetahuannya di situ. Dan selanjutnya di kelompok keempat mereka gitu melakukan sifat cahaya, yaitu menembus benda bening. Bahwasannya mereka dapat mengamati itu gelas yang berisikan air disenterkan, cahayanya tembus keluar. Nah, disitulah cahaya dapat menembus benda bening. Jadi mereka semua menguasai dan mengamati sebagai laporan mereka, dan mereka bisa mempresentasikannya di depan kelas gitu Bu. Itu tadi kegiatan intinya. Untuk kegiatan penutupnya saya melaksanakan kegiatan pengerjaan LKPD gitu Bu ya. Nah, di situ mereka evaluasi kinerja. Jadi ada beberapa soal bilang berganda, saya nilailah mereka di situ. Jadi untuk tingkat
pengetahuannya dapat, keterampilan dapat, dan sikap dalam diskusi eksperimen tadi juga dapat gitu Bu. Itu di kegiatan penutup. Dan saya tidak lupa melakukan refleksi terhadap anak-anak. Jadi saya tahu di mana letak kekurangan saya dalam mengajar dan bagaimana perasaan siswa dalam pengajaran seperti itu. Dan diakhiri dengan doa. Bagus sekali Pak Anugrah, mantap sekali Bapak dari pembelajarannya saya lihat di dalam kelas. Nah selanjutnya ini Pak, pertanyaan dari saya. Apa kendala atau hambatan yang Pak Anugrah hadapi dalam kelas? Ada nggak? Ada Bu. Hambatannya ada satu tadi Bu, satu percobaan yang tidak bisa dilakukan di dalam kelas karena tidak ada bendanya Bu. Jadi yaitu percobaan sifat cahaya dapat diuraikan gitu. Jadi sedang diusahakan dan saya telah mengajukan kepada kepala sekolah untuk membeli prisma Bu, prisma kaca itu. Jadi di prisma kaca itu nanti cahaya dapat diuraikan. Misalnya ada cermin, ditembakkan ke prisma itu nanti cahaya dapat diuraikan menjadi cahaya pelangi, Magiku Hibiniu. Jadi merah, kuning, jingga gitu ya. Bisa dapat diuraikan cahaya. Jadi karena kita nggak punya prisma itu, maka itulah terkendalanya, salah satu kendala dalam melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya ini Bu. Seperti itu ya Pak ya. Ada satu hambatan yang tidak bisa dilakukan Iya, dalam kelas. benar. Saya juga nggak ada pelangi ya Pak. Iya, kita nggak ada pelangi ya Bu ya. Pelanginya ketutup awan. Ya, belum tiba ya Pak ya. Iya. Ya selanjutnya, pertanyaan berikutnya, bagaimana solusi untuk perbaikan? Mudah-mudahan cepat untuk kedepannya terrealisasikan ya Pak. Apa yang akan Bapak lakukan untuk perbaikan di dalam kelas dalam pembelajaran? Oke, tadi kan nggak punya prisma Bu, jadi solusinya saya tayangkan video lah Bu, video pembelajaran bagaimana cahaya itu dapat diuraikan. Oh seperti ini loh nak sebetulnya bentuk prisma. Atau nanti saat kalian melihat hujan, terus tiba-tiba panas, nah cahaya pelangi keluar gitu. Itulah cahaya dapat memantulkan air hujan sehingga terjadilah sifat cahaya itu, cahaya dapat diuraikan menjadi berbagai macam warna. Kira-kira ada nggak rencana Pak Anugrah tindak lanjut yang akan Bapak lakukan dan kapan waktunya? Oke, mungkin rencana tindak lanjutnya itu di akhir bab 1 ya Bu ya, di pengayaan. Jadi mereka setelah selesai di bab 1 dan mengerjakan soal-soal bab 1, saya akan memberikan kesimpulan akhir gitu Bu, sebagai pengingat mereka sebelum nanti melaksanakan kegiatan ujian formatif selanjutnya atau sumatif gitu Bu. Jadi ada seperti flashback lah kepada mereka tentang apa yang mereka telah pelajari, harus diingat gitu. Jadi jangan belajar hanya sekedar belajar aja, tidak seperti itu, tapi belajar kita untuk mendapatkan pengetahuan dan dapat kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak Anugrah. Bagaimana perasaan lega ya Pak? Saya Oh, bisa sangat-sangat kasih. lega Bu, dan saya berharap juga Ibu dapat melakukan kegiatan observasi selanjutnya terhadap saya dan juga guru-guru lain gitu. Oke, siap Pak, saya tunggu. Iya. Semoga Bapak kedepannya lebih baik lagi dan mengajar. Oke. Sukses selalu buat Pak Anugrah. Ya, sukses juga buat Ibu Maharani buat CGP-nya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih telah melaksanakan pasca observasi dan juga pra observasi bersama saya. Terima kasih Pak Anugrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.